Selamat pagi siswa-siswi kelas 8, bertemu kembali pada mata pelajaran PKN untuk pertemuan kita yang ke-8. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi pembelajaran kita sebelumnya yaitu memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Sedangkan yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Kegiatan literasi kita hari ini silahkan dibaca buku paket PKN-nya yang terdapat pada halaman 112 sampai 117. Ibu akan kasih waktu sekitar 5-7 menit. Kegiatan pretest hari ini terdiri atas 2 soal. 1. Maksud dari ungkapan Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia adalah. Yang kedua, menurut pendapatmu, tuliskanlah pengertian dari pemuda. Ibu akan kasih waktu mengerjakan selama 5-7 menit. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar, serta berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang Kepemudaan mengatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut ini. 1. Potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. 2. Tanggung jawab. Muncul karena kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran untuk berani, maka perubahan akan dilakukan dan itu terbukti pada masa penjajahan di mana peran para pemuda sebagai penanggung jawab perubahan telah dilaksanakan. 3. Hak. Pemuda tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban daripada hak, berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. 4. Aktualisasi diri. Merupakan ketepatan seseorang dalam menempatkan dirinya sesuai kemampuannya. Pemuda tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik, yaitu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bangsa dan negara. 5. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. 6. Cita-cita.
Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang membuat seseorang meraih masa depan yang baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda di zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang bertugas mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, seperti mengikuti kegiatan yang memupuk rasa patriotisme. Misalnya aktif di organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, dan Paskibraka. Pemuda juga harus memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut dengan sebaik-baiknya. Adapun simbol-simbol negara yang dimaksud sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai 1. Bendera. Bendera negara adalah sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih dengan ukuran yang sama. Bendera negara yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 disimpan di Monumen Nasional. Pengibaran dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Adapun ketentuan bendera negara yang dapat dikibarkan adalah pada saat 1. Kendaraan atau mobil dinas. 2. Pada pertemuan resmi pemerintah. 3. Perayaan agama atau adat. 4. Pertandingan olahraga. Dan 5. Perayaan atau peristiwa lainnya. Kedua, bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara yang bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu suku bangsa, serta komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden dan pejabat negara lainnya yang disampaikan di dalam dan di luar negeri. Ketiga, lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan pada saat untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran dan penurunan bendera saat upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan pemerintah. C. Dalam acara atau kompetisi ilmu pengetahuan teknologi olahraga internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Lagu Indonesia Raya dapat dinyanyikan dengan atau tanpa diiringi alat musik, sebab menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ditujukan untuk menanamkan rasa nasionalisme. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1.
Pemuda adalah generasi penerus yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, yang terus melakukan perubahan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga negaranya. 2. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober itu menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi diri, rasa tanggung jawab, mengutamakan kewajiban bela negara, berkarakter, mampu mengaktualisasikan diri, serta mampu meraih cita-cita Indonesia merdeka. 3. Generasi penerus bangsa haruslah mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai luhur, salah satunya dengan menjaga dan memelihara simbol-simbol negara. Simbol yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 yaitu bendera kebangsaan, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk tugas kita pertemuan 8 yaitu 1. Jelaskanlah nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. 2. Jelaskanlah ketentuan penggunaan dari setiap simbol kenegaraan. A. Bendera, B. Bahasa, C. Lambang negara, dan D. Lagu kebangsaan. Dikumpul saat masuk di dalam kelas. Untuk materi pertemuan berikutnya yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara yang terdapat pada halaman 128 sampai 135. Silakan dipelajari supaya minggu depan bisa mengerjakan pretest yang akan Ibu berikan. Nah, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga protokol kesehatannya. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya dan selamat siang.